Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya ingin menjelaskan materi tentang managing in a global business environment. Apa sih arti managing in a global business environment? Sebelum memulai, saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Ridho Kurniawan dan NPM saya 2331131 dari kelas SI 23B. Sudah tahu apa itu managing in a global business environment? Managing in a global business environment adalah merujuk pada kemampuan dan strategi yang diperlakukan dalam mengelola operasi bisnis di tengah lingkungan bisnis yang global. Apa fungsi managing in a global business environment? Ada beberapa fungsi yang diantaranya adalah yang pertama, memahami dinamika pasar global, tren ekonomi, politik, regulasi, dan kebiasaan konsumen di berbagai negara. Yang kedua, merancang strategi untuk masuk ke pasar global, termasuk penetapan harga, distribusi, pemasaran, dan inovasi produk yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi lokal. Yang ketiga, memastikan rantai pasokan yang efisien, terhubung, dan fleksibel, melintasi batas-batas negara dengan mengolah vendor, logistik, distribusi, dan manufaktur di tingkat global. Dampak positif managing in a global business environment. Ada beberapa di antaranya adalah bisnis memiliki akses yang lebih besar ke pasar global, memungkinkan ekspansi dan pertumbuhan yang lebih cepat. Terus yang kedua, perusahaan mendapatkan manfaat dari beragamnya perspektif dan ide yang berasal dari tim multikultural, meningkatkan kreativitas dan solusi yang lebih holistik. Yang terakhir, adanya kolaborasi lintas batas memicu inovasi, menghasilkan produk dan layanan yang lebih baik, dan memungkinkan perusahaan untuk mempertahankan keunggulan bersaing. Dan kalau sudah ada dampak positif, positifnya pasti ada dampak negatif. Dampak negatif managing in global business environment. Ada beberapa juga, diantaranya fluktuasi ekonomi, perubahan kebijakan pemerintah, dan ketidakstabilan politik di berbagai negara dapat mengganggu operasi bisnis. Yang kedua, kolaborasi tim yang tersebar di berbagai zona waktu dan budaya dapat menjadi kompleks, menyulitkan koordinasi dan komunikasi yang efektif. Dan yang terakhir, risiko ekonomi seperti fluktuasi mata uang, perubahan kebijakan, perdagangan, dan krisis keuangan global dapat berdampak pada keuntungan perusahaan. Sehabis dampak negatif, ada resiko managing in global business environment. Dan juga beberapanya, diantaranya adalah risiko mata uang. Fluktuasi nilai tukar mata uang dapat mengakibatkan kerugian keuangan bagi perusahaan yang beroperasi di pasar global. Yang kedua, ketidakpastian politik dan regulasi. Perubahan kebijakan pemerintah, kebijakan perdagangan, atau situasi politik di negara-negara tentu bisa memiliki dampak signifikan pada operasi bisnis. Yang terakhir, kesulitan manajemen tim global, mengelola tim yang tersebar di berbagai zona waktu, budaya, dan bahasa memerlukan keterampilan komunikasi yang kuat serta koordinasi yang efektif. Sehabis resiko, itu ada contoh konkret managing in a global business environment. Yang pertama ada ekspansi internasional perusahaan. Contohnya adalah perusahaan teknologi yang berhasil memperluas bisnisnya ke pasar internasional dengan memahami kebutuhan lokal, mengadaptasi produk, dan menyesuaikan strategi pemasaran sesuai dengan budaya dan kebiasaan konsumen setempat. Yang kedua itu ada manajemen rantai pasokan global. Sebuah perusahaan retail memiliki rantai pasokan yang
Mereka berhasil mengelola rantai pasokan mereka untuk memastikan pengiriman yang tepat waktu, efisien, biaya, dan kualitas produk yang konsisten di seluruh dunia. Dan terakhir, kesulitan manajemen tim global. Mengelola tim yang tersebar di berbagai zona waktu, budaya, dan bahasa memerlukan keterampilan komunikasi yang kuat, serta koordinasi yang efektif. Tujuan mempelajari managing in a global business environment. Tujuan utama dari mempelajari manajemen dalam lingkungan bisnis global adalah untuk mempersiapkan individu atau organisasi agar dapat beroperasi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan di pasar global yang terus berubah. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang dinamika pasar global, keterampilan manajerial yang diperlukan, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di berbagai negara dan budaya. Apa saja managing ini global business environment yang berperan besar dalam kehidupan? Di dalam bidang pasar tenaga kerja global misalnya, ada beberapa keuntungan dalam mempelajari ini. Yang pertama, memungkinkan mobilitas tenaga kerja yang lebih besar di antara negara-negara. Memungkinkan individu yang mencari. Yang kedua itu memungkinkan individu untuk mencari peluang pekerjaan di luar negeri dan membantu perusahaan menggunakan bakat terbaik dari berbagai belahan dunia. Manajemen adalah bisnis global memiliki dampak yang sangat luas dan beragam dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan dari penjelasan materi ini adalah manajemen dalam lingkungan bisnis global bukan hanya tentang pengelolaan operasional, tapi juga tentang kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan yang cepat, mengelola risiko, memimpin tim global, dan memahami pentingnya dampak sosial serta lingkungan dari kegiatan bisnis. Suksesan dalam bisnis global memerlukan strategi yang cermat, fleksibilitas, dan visi yang luas untuk beroperasi dengan sukses di pasar yang semakin terhubung. Ya, selesai. Sekian dari saya. Saya akhiri. Bila ada salah kata atau kesalahan pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.